Untuk teori biomolekuler 2 ya, dengan saya dapat materi siklus sel. Kalau nggak salah cuma siklus sel ya, nanti kalau misalnya ada waktu kita split jadi 2 pertemuan. Gitu. Nah ini untuk tim biologi molekulernya. Ini untuk pertemuan pertama dengan saya ya, nanti materinya saya masukkan ke UTS untuk siklus sel. Nah sebenarnya siklus sel itu apa? Siklus sel itu adalah kehidupan sel mulai dari satu sel, nanti dia bisa membelah menjadi 2 sel. Gitu. Nah, untuk siklus sel sendiri, dia sangat erat kaitannya dengan pembelahan sel. Nah, fungsi dari pembelahan sel itu sendiri, yang pertama, bisa untuk reproduksi, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan untuk perbaikan jaringan. Untuk reproduksi, ini terjadi pada organisme eukariot, tapi dia yang uniselular ya. Jadi ini contohnya amuba, karena dia nggak ada jantan dan betina. Jadi pembelahan sel itu digunakan untuk perbanyakan diri. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan, jadi ini contohnya adalah waktu awal zigot, kemudian berubah jadi morula, kemudian jadi blastula dan gastrula, akhirnya bisa menjadi janin. Nah itu berasal dari satu sel, namanya zigot. Dia membelah, kemudian nanti berkembang. Berkembangnya itu menjadi janin itu ada organ telinga, mata, hidung gitu ya. Itu untuk perkembangan. Nah, kemudian untuk perbaikan jaringan, jadi ini contohnya adalah jaringan sel darah ya. Jadi ini kalau sel darah itu dia memperbanyak diri di sumsum tulang. Jadi karena sel darah merah itu setiap 120 hari itu dia akan mengalami penuaan, maka harus diganti dengan yang baru. Itu adalah beberapa fungsi dari pembelahan sel. Nah, saat sel membelah, sel itu harus melibatkan adanya DNA. Kalau di sini disebut kromosom, karena kromosom itu sebenarnya berasal dari DNA yang dia tergulung pada protein histone. Jadi awalnya dia DNA, kemudian DNA itu nanti akan di-packing oleh histone namanya nukleosom. Kemudian gabungan dari nukleosom ini disebut kromatin. Kemudian kromatin ini selanjutnya dia akan bergabung ya menjadi lebih padat gitu namanya kromosom. Nah, saat sel membelah, maka yang terlihat di dalam inti sel itu adalah kromosom. Namun, saat sel tidak membelah, yang terlihat dalam inti sel itu berupa kromatin. Jadi kalau mau membelah itu ada tandanya ya. Jadi kromosom seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari kromosom. Ada bagian yang namanya sentromer, ini bagian tengah. Kemudian ada bagian, ini namanya sister kromatid, jadi karena ini kromatid ya, ada 2 dengan ukuran yang sama, maka disebut sister kromatid. Nah, untuk bagian yang pendek, jadi ini lengan pendek, ini disebut sebagai lengan P, sedangkan untuk lengan yang panjang, ini disebut sebagai lengan Q. Nah, untuk bentuknya sendiri, berdasarkan letak sentromer, jenis kromosom ini disebut sebagai submetasentrik. Jadi submetasentrik. Sebagian besar untuk kromosom manusia dia bentuknya submetasentrik ya. Jadi ada lengan pendek dan ada lengan panjang. Nah, untuk bentuk yang metasentrik sendiri itu sebenarnya sama antara kedua lengan, sehingga nggak ada istilah P dan Q nanti. Ada juga namanya telosentrik, itu dia di ujung ya sentromernya. Jadi bermacam-macam. Ini adalah bagian dari siklus sel. Jadi siklus sel itu dimulai dari tahap G0 atau gap 0, kemudian masuk ke tahap G1 atau gap 1. Selanjutnya dia akan melanjutkan ke tahap S atau sintetik, kemudian ke tahap G2 atau gap 2, dan yang terakhir ini adalah tahap pembelahan. Kalau kita lihat dari siklus sel, sebenarnya tahap pembelahan itu merupakan tahap yang paling sempit ya di antara siklus lainnya atau di antara tahapan lainnya.
Tetapi yang sering kita kenal justru yang tahap pembelahan ini. Karena di tahap pembelahan itu, kalau kita amati di mikroskop, sel itu benar-benar dia mengalami perubahan. Kemudian bagian kromosomnya juga bisa diamati ya, dia ada perubahan gitu. Beda ketika tahapan G1, tahapan S, maupun G2. Nah, untuk tahapan G1, S, dan G2, ini disebut sebagai tahap interfase. Interfase itu sebenarnya sel dia sangat giat beraktivitas. Namun, kita nggak bisa melihat di mikroskop. Karena aktivitasnya itu dia secara molekuler ya, jadi secara molekuler sehingga tidak terlihat. Sedangkan kalau yang pembelahan ini, selulernya itu bisa terlihat. Beberapa bahan bacaan pun mengatakan bahwa tahap interfase itu masuk dalam tahap istirahat. Padahal tidak gitu, terlihat sel istirahat, nggak ngapa-ngapain, padahal saat itu dia sedang mensintesis DNA, sedang melakukan transkripsi, sedang melakukan translasi, dan sebagainya. Nah, kita bahas dulu terkait tahap G1 atau GAP1. Jadi di sini sebenarnya ada tahap G0 ya. Jadi benar-benar tahap istirahat kalau G0. Di sel itu dia mengumpulkan energi atau ATP untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ada beberapa sel yang ketika dia masuk ke tahap G0 dan sudah berusia tertentu ya, itu mengalami istirahat permanen atau cell arrest ya. Jadi ada dua, yaitu sel otot dan sel saraf. Jadi sel otot dan sel saraf itu dia aktif membelah dan berkembang saat kita berada pada fase janin. Tapi ketika sudah dewasa, maka dia masuk ke tahap G0. Artinya, kalau ada kerusakan pada sel otot atau ada kerusakan pada sel saraf, maka itu akan sulit diobati. Karena kan tidak bisa memperbaiki diri ya, karena kalau rusak ya udah rusak gitu, berkurang berarti selnya. Kecuali dengan beberapa treatment. Contoh treatmentnya adalah menggunakan stem cell. Nah, kemudian saat ATP sudah terpenuhi di tahap G0, maka sel akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu G1 atau GAP1 ya. Nah, tahap GAP1 itu berlangsung sekitar 4-6 jam. Ini adalah tahap penggandaan organel. Pertanyaannya adalah mengapa organel harus digandakan? Jadi jawabannya karena ketika satu sel itu membelah, maka dia juga akan membagi organelnya menjadi dua ya, jadi tidak berat salah satu. Sehingga ini wajib ada penggandaan. Nah, agar G0 itu bisa dia masuk ke tahap G1, ada beberapa senyawa yang dibutuhkan. Namanya adalah CDF, CDK, kemudian kinase. CDK itu adalah cyclin dependent kinase. Jadi CDK itu merupakan cyclin dependent kinase. Ini adalah enzim ya. Sorry. Sedangkan yang kedua itu disebut sebagai protein cyclin. Nah, untuk protein CDK ini jenisnya bermacam-macam. Ada CDK1, kemudian ada CDK2, sampai puluhan gitu. Dan yang untuk siklin sendiri, ini ada siklin A, kemudian ada siklin D, siklin E. Kemudian ada siklin B. Jadi untuk CDK dan siklin ini jenisnya bermacam-macam. Selanjutnya, kedua jenis substansi ini yang berpengaruh pada tahap G0 ke G1 itu adalah CDK 2 dan siklin D. Jadi awalnya siklin D. Nah, kemudian ketika di tahap G1,
sel itu mengalami penggandaan organel, maka dengan bantuan ada yang namanya CDK2 sama siklin E, dari tahap G1 dia akan masuk ke dalam tahap S atau sintetik. Nah, di tahap S ini dia sel itu akan mengalami proses sintetik protein ya atau pembuatan protein. Jadi mulai dari tahapan replikasi DNA atau perbanyakan DNA, kemudian transkripsi atau pengubahan dari DNA menjadi RNA, dan translasi atau sintesis protein itu terjadi pada fase S. Jadi ada di fase S. Nah, ketika DNA mengalami replikasi gitu ya, jadi memperbanyak diri, kemudian ada beberapa mRNA yang dihasilkan dan ada protein, spesifiknya adalah protein yang terlibat dalam pembelahan, maka dari fase sintetik ini dia akan menuju ke fase G2. Nah, fase G2 sering disebut sebagai checkpoint control. Jadi fase untuk checkpoint control. G2 ini sangat penting ya, karena dia seperti pintu gerbang gitu, yang bisa menyeleksi sel ini kira-kira dia membelah atau harus diapoptosis ya gitu. Jadi makanya dia disebut sebagai checkpoint control. Jadi dia mengecek kelayakan suatu sel, itu dia akan dimasukkan ke tahap mitosis atau tidak. Itu di G2. Maka G2 ini dia mengandung atau dia melibatkan protein tertentu ya untuk bisa mengecek gitu. Jadi ngecek dari mulai G1, apakah di G1 itu organelnya sudah tergandakan, kemudian apakah ATP-nya ada dan cukup, kemudian apakah sudah terjadi replikasi DNA gitu. Karena sebenarnya kalau dari satu sel, ini sel yang somatik ya, jumlah kromosom kita kan 46. Kalau membelah jadi 2 sel dan kromosom ini tidak digandakan atau DNA tidak direplikasi, maka nanti ada kesalahan di sel anakan ya, karena jumlahnya kan separuh, jadi 23. Padahal untuk sel somatik atau sel tubuh, jumlah kromosom itu harus sama dengan jumlah kromosom induk. Jadi 46. Terus di sini juga 46. Sehingga harus terjadi proses replikasi DNA pada tahap sintetik. Kemudian di tahap G2 atau checkpoint control ini juga mengecek, sudah terjadi transkripsi belum? Translasinya bagaimana? Apalagi ini terkait proses sintesis protein yang terlibat dalam pembelahan. Maka semuanya harus lengkap. Nah, kalau misalnya ada satu sel yang dia miss ya, entah itu terkena mutasi, entah itu organelnya tidak cukup, atau yang lainnya, maka dia akan masuk ke tahap apoptosis, atau dia kematian sel terprogram. Nah, yang memasukkannya itu juga di tahap checkpoint control ya. Jadi ada senyawa yang namanya MPF, atau maturation promoting factor. Kemudian ini ada siklin B, kemudian ini ada CDK 2. Nah, jadi dia berperan di sini. Kalau tadi yang dari ini dia berperan dari yang MPF ini dari G2 menuju ke pembelahan ya. Kalau yang di sini ini adalah CDK4, kemudian dia siklinnya adalah siklin A. Jadi ini dari G0 ke G1 itu siklin D, G1 ke S itu siklin E, S ke G2 itu dia siklin A, dan G2 diizinkan nggak sel itu untuk membelah? Itu adalah siklin B. Jadi ini merupakan protein-protein yang penting untuk proses pembelahan. Nah, apabila sel tadi sudah lengkap, sudah siap untuk membelah, maka G2 yang mengizinkan, silakan masuk ke tahap mitosis. Jadi ini tahap mitosis.
Ada 2 tahap pembelahan sebenarnya. Jadi jenisnya ada yang meiosis, kemudian ada yang mitosis. Kalau mitosis ini dia terjadi pada sel tubuh ya, kecuali sel gamet. Jadi mau itu sel epitel, kemudian sel otot, sel darah, sel saraf, dan yang lain itu masuknya ke mitosis atau sel tubuh. Gitu. Nah, mitosis sendiri dia terbagi menjadi 2. Ada yang disebut karyokinesis, ada yang disebut sebagai sitokinesis. Kalau sitokinesis ini dia pembelahan sitoplasma. Jadi ini adalah rangkuman singkat terkait siklus sel. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau minta dong semuanya nyalain video. Baru beberapa ya, ini masih ada yang belum. Oke, saya panggil aja Mbak Serlita Deva, ada? Serlita Deva? Serlita Deva tidak ada? Ada Ibu, maaf ini laptopnya lagi nge-lag sebentar. Oke. Mbak Serlita, saya mau tanya, ini catatannya sengaja nggak saya hapus ya, saya tanya aja. Tahapan dalam paling penting dalam siklus sel apa Mbak Serlita? Yang bisa mengizinkan sel itu membelah atau tidak? Siklin B, Ibu. Siklin B, itu nama proteinnya. Nama tahapannya tahapan apa? Siklus apa G2. namanya? G2, Oke, Bu. G2. Oke, di G2. Ini tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak, saya lanjut ke slide berikutnya. Kenapa saya di sini mencantumkan ada kurva pertumbuhan bakteri ya? Karena berbeda. Bakteri itu tidak mengalami siklus pembelahan. Jadi di bakteri itu nggak ada yang namanya G0, G1, S itu nggak ada. Mengapa? Karena bakteri ini merupakan organisme prokariot. Sedangkan yang mengalami siklus pembelahan itu hanya organisme eukariot atau organisme yang punya inti sel. Nah, untuk bakteri, dia memang mengalami pembelahan sel. Tapi pembelahannya itu adalah pembelahan biner, di mana dari satu sel langsung aja membelah jadi 2 sel. Gitu. Kok bisa ya gitu? Karena sebenarnya bakteri ini dia sangat sederhana ya, molekul genetiknya dia lebih pendek, kemudian molekul genetiknya juga tersebar di sitoplasma, sehingga sangat memudahkan untuk pembelahan. Nah, ini ketika kondisi di laboratorium mikro, misalnya kalian mau kultur suatu bakteri di media pertumbuhan yang baru gitu ya, itu ada beberapa fase yang akan dilalui oleh sel bakteri. Yang pertama ini namanya fase lak atau fase awal atau inisial gitu ya. Nah, fase lak ini dia tidak terjadi pertumbuhan atau tidak terjadi pembelahan sel karena bakteri itu baru beradaptasi pada media. Jadi pada media pertumbuhan itu namanya fase lak, sehingga belum ada pembelahan di sini. Nah, selanjutnya ini ada fase log atau fase eksponensial yang dia naik ya. Ini dia bakteri mulai beradaptasi. Jadi dia mulai bisa memanfaatkan medianya, kemudian dia mulai bisa beradaptasi gitu ya, berkomunikasi. Karena setiap sel itu selalu berkomunikasi. Baik itu sel kita, sel bakteri ataupun sel virus. Jadi selalu ada komunikasi di situ. Sehingga di fase log ini pertumbuhan bakteri sangat subur. Nah, kemudian masuk ke fase stasioner. Fase stasioner ini adalah fase di mana media itu sudah mulai berkurang. Jadi kandungan nutrisinya berkurang karena sudah dimanfaatkan oleh sel bakteri untuk membelah di sini. Maka ini tingkat pembelahan dan tingkat kematian sel itu dia sama. Jadi misalnya yang mati itu 2 sel ya, yang nanti membelah 2 sel gitu. Itu
Itu namanya fase stasioner. Sehingga kalau kita lihat itu seperti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Nah, selanjutnya adalah fase death atau ini decline ya. Jadi kurvanya ini mulai menurun. Ini terjadi karena nutrisinya sudah habis. Kemudian yang kedua, bakteri itu mulai keracunan ya, karena dia akan terkontaminasi dengan sisa-sisa metabolisme. Jadi terkontaminasi dengan metabolitnya gitu. Sehingga nanti di sini banyak sel yang mati. Nah, ini juga kurva pertumbuhan bakteri. Ini tadi yang sudah kita bahas ya. Saya lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke tahap mitosis. Kalau tadi lebih kompleksnya itu keseluruhan dari siklus sel. Kalau ini kita ambil sedikit yaitu mitosis. Oh ya, saya back dulu ya ke sini ya. Saya lupa menyampaikan. Tadi kan yang di sini kan dia 4 sampai 6 jam. Yang di sini 11 sampai 12 jam. Ini 5 sampai 6 jam, ini sekitar 2 jam. Nah, ini sumbernya saya dari Campbell ya. Jadi untuk waktu-waktu pembelahannya. Memang paling lama itu prosesnya ada di tahap sintetik. Karena di tahap ini ada terjadi replikasi yang membutuhkan waktu yang lama, kemudian transkripsi dan translasi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelahan mitosis. Ini kalau kita lihat ini adalah sel. Nah, ini pada tahap G2 saat interfase. Jadi kita bisa lihat bahwa ini intinya dia masih utuh. Kemudian masih ada anak inti atau nukleolus. Terus ini DNA-nya ini masih berupa kromatin. Jadi masih berupa benang-benang. Sentromernya ini juga ada sepasang ya. Kemudian kalau dia membelah, jadi masuk ke tahap profase, dia mulai ada perubahan. Jadi sentrosomnya ini menjadi 2 sentriol, dan ada benang spindle di sini. Kemudian kromatin yang awalnya berupa benang, ini berubah menjadi kromosom. Kemudian dia sudah terbentuk sentromer, gitu ya. Dan ada 2 kromatid atau disebut sebagai sister kromatid. Kemudian masuk ke tahap prometafase. Jadi prometafase ini kromosomnya dia sudah mulai berikatan dengan benang spindle. Jadi berikatannya itu dia melalui kinetokor. Nah, ketika sudah berikatan seperti ini, nanti dia letaknya akan sejajar ya di bidang pembelahan. Jadi seperti ini. Nah, ini kromosom sejajar pada bidang pembelahan. Sehingga kalau kita amati di mikroskop, memang yang ciri-ciri yang paling beda ya, yang bisa menentukan itu, yang paling unik itu adalah metafase. Karena dia kromosomnya sejajar di bidang pembelahan. Kemudian setelah metafase, ini masuk ke anafase. Anafase itu adalah pembagian kromosom menjadi 2 sister kromatid. Jadi menjadi sister kromatid ya, jadi 1, 2. Yang satu menuju ke kutub ya, jadi masing-masing itu ke kutub sel. Nah, justru akan ada kelainan apabila kromosomnya gagal berpisah. Jadi itu nanti akan ada kelainan genetik. Tahap selanjutnya, ini adalah tahap terakhir pada mitosis, itu adalah telofase. Jadi kalau telofase itu dia sudah mulai terbentuk ada 2 inti sel, jadi ada pembelahan inti, atau disebut sebagai karyokinesis. Kemudian ada pembelahan ini, pembelahan plasma, ini disebut sebagai sitokinesis. Kemudian ini adalah kromosom yang sudah mulai mau membentuk kromatin. Terus ini inti selnya, membrannya dia sudah mulai menghilang. Nah, itu adalah tahap telofase. Selalu diakhiri dengan sitokinesis ya, atau pembelahan sitoplasma. Oke, ada pertanyaan untuk tahap mitosis?
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya masuk ke ciri-ciri pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini dia pembelahan yang terjadi pada sel gamet ya. Jadi sel gamet itu ada dua, ada sel sperma dan sel ovum. Nah, ada beberapa tanda untuk pembelahan meiosis ini, yaitu terjadi pasangan kromosom homolog. Artinya terjadi pasangan kromosom yang ukurannya sama. Jadi misalnya ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, ini adalah pasangan kromosom homolog. Hal ini tidak terjadi ya kalau di mitosis nggak ada itu. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis kalau kita perhatikan, dia lebih lama siklusnya dibandingkan mitosis. Karena dia terjadi ada 2 kali pembelahan ya. Jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dia juga ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, untuk gambarnya juga ada perbedaan. Kalau tadi di mitosis, dia kromosomnya sendiri, tunggal. Tapi kalau ini di tahap profase 1 saja, ini kromosomnya sudah mulai berpasangan. Nah, kalau bisa dilihat ya, ini ada yang namanya pindah silang. Jadi ada pindah silang antar kromosom. Karena lengan kromosomnya saling tumpang tindih. Jadi ada pindah silang. Namanya kalau di genetika gitu crossing over namanya. Pindah silang ini memungkinkan adanya variasi genetik. Jadi bisa saja gen-gen yang ada pada tubuh kita itu bukan punya ibu dan ayah kita langsung ya, tapi bisa saja dari nenek atau dari buyut gitu. Karena itu masih diturunkan. Nah, ini profase 1, jadi sentrosom sudah mulai membentuk benang spindle atau gelendong. Kemudian ini antar kromosom homolog saling berpasangan, namun dia ada saling bersinggungan di lengan kromosom atau disebut sebagai titik kiasmata. Nah, persinggungan itu ini yang memungkinkan adanya pindah silang gen-gen ya. Itu kemudian melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu metafase 1. Nah, pada metafase 1 ini dia ada pasangan kromosom homolog sejajar pada bidang pembelahan. Kalau tadi di mitosis, yang sejajar pada bidang pembelahan itu adalah kromosomnya. Tapi kalau di sini pasangan kromosom homolog. Kemudian untuk anafase 1, jadi di anafase 1, ini kromosomnya nanti dia berpisah ya. Tetapi ini sudah membawa variasi gen di lengan kromosomnya. Gitu. Nah, ini kromosom masing-masing akan ditarik ke kutub sel. Itu anafase. Kemudian telofase, mulailah terbentuk 2 inti sel dan terbentuk sitokinesis atau pembelahan sel. Nah, itu adalah tahapan meiosis 1. Kemudian kita masuk ke meiosis 2. Oke, ini meiosis 2. Jadi ada sel ya. Oke, saya mau nyoba aja deh ya. Dengar suara kalian sebentar. Saya akan nunjuk ya, videonya nggak nyala sih. Dimas Prayoga. Halo Dimas Prayoga. Ini banyak yang menuntut ada kuliah, tapi setelah Zoom juga hasilnya seperti ini. Dimas Prayoga ada? Gusti Dimas ada? Ada, Ibu. Oke. Gusti Dimas dulu aja ya. Silakan Gusti Dimas jelaskan tahapan profase 2 ke metafase 2. Silakan. Berdasarkan gambar itu ya. Mohon maaf Ibu, ini terputus tadi sebentar. Bisa diulang sebentar, Bu?
Sinyal saya Oke, agak jelek. oke, saya jelasin ini, tapi nanti kamu menjelaskan yang anafase ya. Jadi tadi sudah tahap ke metafase, sudah tahap ke meiosis 1. Sekarang kita lanjut ke meiosis 2. Tahapannya sama, jadi ada profase 2, ada metafase 2, ada anafase 2, dan telofase 2. Bedanya di profase 2 ini, kromosom yang nantinya dia akan berikatan pada benang spindle itu sudah mengandung variasi genetik ya. Jadi ini hasil dari crossing over atau pindah silang. Sudah ada variasi genetiknya. Kemudian dia melanjutkan ke metafase 2. Jadi inti selnya mulai menghilang, kemudian ini sentrosomnya dia menuju ke kutub sel, ini sentriol, dan mulai terbentuk benang spindle, itu adalah metafase 2 ya. Selanjutnya, ini kromosom dia akan berikatan pada kinetokornya di benang spindle. Nah, selanjutnya untuk anafase 2 silahkan Mas. Halo? Oke, sebentar ya. Saya boleh minta tolong dibantu oleh Effendi, ada Pelik Effendi ya? Pelik Effendi? Halo? Iya Bu, halo. Silahkan jelaskan yang anafase 2. Silahkan Mas, jelasin yang anafase 2. Sorry Bu, aku mute tadi. Sorry. Jadi anafase 2 itu kromatin dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan, Ibu. Dan pada akhirnya anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi kan di anafase 2 belum ada kromosom ya. Ini apa namanya? Benang spindle ya, Bu ya. Benang spindle kan yang ini, yang benangnya. Yang ini loh. Ini apa namanya? Bagian dari kromosom. Sebagian dari kromosom. Parwannya itu namanya apa? Tadi kamu menyebutkan apa? Kromatin. Itu namanya kromatid ya. Kromatin itu kalau benang, tapi kalau yang bentuknya begini, ini namanya kromatid. Jadi gini. Kromatid. Itu kromatidnya gimana, Mas? Berpindah ke kutub yang berlawanan, Bu. Menuju ke kutub yang berlawanan. Oke, terima kasih. Jadi benar tadi katanya Mas Effendi, jadi ini kromatidnya dia mulai ditarik ke kutub yang berlawanan. Jadi ini dia mau nanti membentuk 2 sel ya. Tuh. Selanjutnya ke telofase 2, saya minta tolong untuk Mbak Siti Nurfadilah. Halo Mbak Siti Nurfadilah. Mbak Siti Nurfadilah ada? Nurvita Arsya? Berarti berikutnya ini harus ini absen ya. Komtingnya siapa ini? Nurvita, Siti Nurfadilah ini nggak ada nih. Rizky Nasrul Haq Ibu komtingnya. Siapa? Rizky Nasrul Ibu. Rizky. Ada berapa komting ya ini yang menghubungi saya tadi siapa ya?
Tolong dong dicatat yang nggak ada orangnya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Ananda Vanessa ada ya? Ananda Vanessa? Halo Ananda Vanessa. Ananda Vanessa nggak ada ya Mbak? Tolong dicatat ya. Baik, Ibu. Vina ada? Vina ada. Halo Vina. Vina Istiani. Iya, Ibu. Ya, oke. Mbak Vina, saya boleh minta tolong dijelasin yang bagian telofase 2 ini? Yang bagian fase 2, benang-benang spindle mulai menghilang, lalu Mm-mm. Terus ini apa? Ini sudah mulai terbentuk apa nih? kromosom, Ibu. Ini. Apa? Ini yang kayak selaput ini apa? Sudah mulai terbentuk apa dia? Ini yang kayak selaput ini loh. Kromosom ada di dalam mana sih? Oh, nukleus. Oke, sudah mulai terbentuk membran inti ya, atau membran nukleus. Terus ini apa? Ini. Tadi yang kamu sebutkan apa? Kromosom. Oke, jadi masing-masing sel dia sudah memiliki jumlah kromosom yang sama ya, dan dia sudah berada di dalam nukleus. Kemudian nanti terbentuk RE di sini. Selanjutnya ini terjadi apa, Mbak?